KKN Bali G, ditemani dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Jasmine dari Pegadaian. Apa kabar Bu Jasmine? Puji Tuhan, sehat Ibu. Cerah hari ini ya Bu ya? Iya benar Ibu. Iya. Sekilas tentang pembiayaan UMI Bu. Jadi pembiayaan UMI itu adalah program dana bergulir pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro, dan usaha ultramikro tersebut belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan atau bankable. Pembiayaan UMI ini disalurkan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang di bawah Kementerian Keuangan. Di saat mereka menyalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Jadi Bu, yang berhak menerima pembiayaan UMI itu adalah pelaku usaha ultramikro yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, dibuktikan dengan NIK di KTP dan tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan pemerintah yang tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Seputar tentang PIP tadi Bu ya, saya jelaskan itu. Apakah Ibu mengetahui tentang BLU PIP itu? Di PIP itu Pusat Investasi Pemerintah adalah satuan kerja Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi koordinator dana, yang melaksanakan tugas penginputan dan penyaluran dana UMI. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana itu ya Bu ya, bentuk pembiayaan UMI dari Pegadaian itu sendiri, seperti akad dan tenor pembiayaan. Nah, kalau untuk bentuk pembiayaannya sendiri Ibu, itu kita berikan dalam bentuk pinjaman. Pinjaman itu yang diberikan sebesar agunan yang diberikan kepada kita, seperti itu dia Bu. Untuk tenor waktunya sendiri itu dia sistem per 4 bulan. Iya, jangka waktunya 4 bulan. Jadi kalau dalam 4 bulan ini misalnya si nasabah belum sanggup untuk melunasinya, boleh diperpanjang dengan hanya membayar sewa modalnya saja Ibu. Kadang kan kita banyak di zaman sekarang kan ada beberapa nasabah yang keuangannya belum sanggup untuk melunasi. Benar. Jadi sistemnya kita berikan yang sistem per 4 bulan Ibu. Jadi 4 bulan tidak ada dana, boleh langsung diperpanjang dengan membayar sewa modal. Bisa seperti itu diperpanjang ya Bu ya. Jadi jumlah maksimal itu pinjaman yang dapat diterima debitur UMI itu berapa ya? Kalau itu Bu, biasanya kan Bu standarnya dengan sesuai dengan agunannya ya Bu ya. Nah kalau sesuai yang informasi kan Bu, peraturan itu maksimal 10 juta ya Bu ya. Nah itu yang 10 juta ini juga kita sesuaikan dengan agunannya. Berapa agunannya kita taksir dulu, seperti itu ya Bu. Iya benar. Kalau dulu iya Bu 10 juta, tapi kan aturan sekarang itu maksimal bisa 20 juta Bu untuk pembiayaan UMI, untuk debitur UMI. Terus yang kalau dalam hal nasabah untuk meminjam ini untuk menggunakan pembiayaan UMI, apa saja syarat yang diberikan oleh Pegadaian itu untuk pinjaman UMI ini Bu? Nah, kalau untuk pembiayaan UMI di sini syaratnya hanya nasabah cukup membawa KTP dan agunannya saja Bu. Datang ke kantor dengan membawa yang dua ini saja. Iya, seperti itu. Jadi, ketika mereka datang, kita taksir berapa jumlah pinjamannya, apakah sesuai dengan permintaan nasabah. Kalau memang sesuai, langsung kita berikan pinjamannya. Kemudian di outlet itu biasanya langsung kita tanya nasabah tersebut memiliki usaha atau tidak. Nah kalau mereka memang memiliki usaha, nah nanti kita sarankan mereka untuk mengirimkan data-datanya termasuk foto-foto usahanya langsung ke WA-nya tim survei kita. Jadi ketika sudah masuk datanya, nanti tim survei langsung survei ke lapangan, ke tempat nasabahnya. Benar. Benar. Nah, kalau memang hasil surveinya memang dia layak, langsung kita masukkan ke daftarnya, seperti itu dia. Gitu. Jadi dalam penata usahaannya yang Ibu bilang tadi mau didaftarkan itu kan, penata usahaan pembiayaan UMI itu sendiri itu kan ada melalui aplikasi SIKP UMI. Benar. Namanya Bu. Apakah pihak Pegadaian
di kantor-kantor cabang Pegadaian itu dapat langsung menginput debitur UMI itu ke dalam SIKP UMI. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bu, ketika dia sudah disurveikan, kita ajukan. Nah, untuk layak atau tidaknya itu hasil daripada SIKP-nya sendiri Bu, layak atau tidaknya. Tidak Kita semua hanya lolos iya itu benar, kita yang hanya diajukan. pengajuannya dan hasil verifikasi dari tim survei, seperti itu dia Bu. Begitu. Tidak semua yang diajukan itu bisa lolos Benar. oleh by system berarti ya Bu ya. Iya benar Bu. Oke. Dalam melaksanakan program pemerintah terkait UMI ini, kalau saya bisa saya tahu, pengetahuan Ibu itu apa aja tujuan program dari pembiayaan UMI ini Bu? Nah, kalau yang sepanjang saya tahu ya Bu, tujuan pembiayaan UMI ini yang pertama itu menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro ya Bu ya, khususnya nasabah-nasabah kita yang memiliki usaha mikro. Yang kemudian yang kedua, menambah usaha kecil mikro untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Nah, kemudian sebagai jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk dapat naik kelas dan mendapatkan atau mendapatkan akses ke perbankan, seperti itu dia Ibu yang saya tahu. Iya, berarti kalau naik kelas dari pembiayaan UMI bisa jadi kekur gitu ya Bu ya? Iya, Bisa, kita harapannya seperti naik itu kelas, Ibu. jadi bankable mereka. Benar. Dalam pemberian pinjaman kepada debitur UMI tadi itu kan pihak Pegadaian itu masih mewajibkan ya agunan. Apa saja itu bentuk agunan yang dari Pegadaian itu, yang diminta Pegadaian? Kalau untuk bentuk agunannya itu Bu, berbentuk emas Bu, baik itu emas batangan ataupun perhiasan, seperti itu dia Bu. Jadi itu seputar perhiasan gitu ya emas Benar. ya Bu ya. Kalau STNK, SKBB apa kendaraan gitu, motor. Itu berbeda dia lagi Bu. Oh, itu bukan Iya. untuk ultra ya Bu ya. Iya. Itu untuk usaha di atas ultra kali ya Bu, untuk Ya, yang kita yang mikro. khusus untuk KCA UMI dia Bu, yang KCA kita UMI, iya. yang perhiasan. Iya. Berarti ibu-ibu dong Bu, Enggak banyak. semua Bu, karena kan yang memiliki perhiasan bukan cuman ibu-ibu Oh, ya Bu, debiturnya bapak-bapak juga bapak-bapak pastinya juga. juga ada Oh. dong. Iya. Dan usaha itu kan Oh. juga nggak cuma ibu-ibu juga yang punya usaha kan Bu, bapak-bapak juga punya usaha, misalnya bengkel, Oh. dosmer. Tapi memang wajib perhiasan ya Iya, agunannya, untuk Bu. KCA UMI seperti itu Bu, agunannya perhiasan. Kalau Emas lah, data- bukan perhiasan Bu, emas. Kalau data setahu saya, data pembiayaan UMI ini di seluruh Indonesia itu 90% penggunanya perempuan Bu. Iya. Tapi tidak berlaku di Pegadaian ya. Iya, Ada karena juga kan bapak-bapak ya. iya, untuk KCA ini kan sendiri, KCA ini sendiri kan khusus, bukan khusus sih, diberlakukan untuk semua. Semua. Iya, yang memiliki emas. Nah, itu dia kata Oh, iya, kuncinya betul, Bu. betul. Iya. Berarti mungkin itu yang perempuan biasanya untuk yang koperasi itu biasanya Bu, yang berkelompok itu kan ibu-ibu gitu. Kalau di Pegadaian enggak berarti Kita kan ya. individu Bu, bukan Oh kelompok. iya, individu, Iya. khusus individu ya Iya, kalau di benar. Pegadaian ya. Mengenai masalah pendampingan nih Bu, bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Pegadaian terhadap debitur UMI, seperti misalnya Pegadaian ada nggak membantu untuk pengurusan izin usaha mereka, atau meningkatkan usaha dan memajukan kualitas produk mereka, ada seperti itu Bu pendampingan? Untuk sejauh ini pendampingan kita hanya sebatas pemberian dana pinjaman saja ya Bu. Iya, masih sebatas itu, dan harapan kita memang dengan adanya pemberian dana pinjaman dengan agunan itu, kita mengharapkan ya usaha daripada nasabah kita itu berkembang seperti itu Bu. Walaupun bentuk pendampingan yang lain kita belum ada. Mungkin untuk next time Ya, ada tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, ke depan itu aturan ada. harus ada Iya, pendampingan, betul Bu. Kalau di KPPN Bu, kantor atau kantor pelayanan perbandaran ya, dalam hal koordinasi ini Bu, jadi kantor pelayanan perbendaharaan dan kas negara atau KPPN itu diberi tugas oleh kantor pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan UMI. KPPN Bali G itu membawahi 4 kabupaten di wilayah kerja KPPN Bali G. Salah satu tugas kami itu di KPPN yaitu melakukan survei nilai keekonomian debitur. Dalam pelaksanaannya itu kami
sangat membutuhkan koordinasi dengan pihak penyalur. Adapun tujuan koordinasi itu untuk beberapanya itu konfirmasi status pinjaman debitur, meminta nomor kontak debitur, menyampaikan jadwal survei pada penyalur yang bisa didampingi, meminta bantuan penyalur untuk menginformasikan rencana survei kepada debitur. Jadi menghubunglah antara KPPN dengan debitur. Jadi penyalur itu penghubungnya. Terus menentukan metode survei yang paling sesuai, meminta dokumen pendukung pada penyalur seperti KTP atau akad. Jika survei tatap muka, kami tetap pihak KPPN meminta pendampingan untuk melakukan survei tersebut dari penyalur, didampingi penyalur. Jika survei jarak jauh, kami meminta penyalur menginformasikan nomor kontak yang digunakan, yang nomor kontak debitur agar bisa digunakan oleh kami sebagai petugas survei. Untuk survei nilai keekonomian debitur, yaitu untuk mengukur dampak pembiayaan UMI terhadap debitur, itu dilaksanakan secara semesteran yang terdiri dari survei baseline dan survei endline. Jika awalnya itu survei baseline, maka untuk survei endline-nya dilakukan setahun kemudian dengan debitur yang sama. Jadi setelah kita survei baseline itu, kita lakukan survei lagi tahun kemudian untuk melihat dampak pembiayaan UMI, apakah ada perkembangan dalam waktu 1 tahun itu terhadap nilai keekonomiannya, apakah ada taraf hidupnya naik atau perkembangan usahanya meningkat, begitu Bu. Jadi dalam survei yang dilakukan oleh KPPN, apakah Pegadaian selalu melakukan pendampingan terhadap survei tersebut Bu pada debitur? Biasanya kita selalu Bu mendampingi apabila pihak KPPN dari Bali G untuk melakukan monef ya ke nasabah debitur kita UMI. Oke, selalu didampingi. Iya benar. Nah, yang ini mungkin yang terakhir ya Bu Jasmine, berdasarkan data SIKP, jika dilihat dari penyalur LKBB atau lembaga keuangan bukan bank lainnya itu seperti PNM atau koperasi, jumlah debitur UMI pada Pegadaian itu lebih sedikit dibandingkan jumlah debitur UMI dari PNM atau koperasi tersebut. Kira-kira apa penyebabnya ya sehingga Pegadaian masih sedikit debitur UMI-nya? Nah, baik Bu, seperti yang saya katakan tadi kan Bu, kita dalam mengajukan untuk debitur UMI biasanya kita banyak mengajukan datanya ya Bu, data-data nasabah. Tapi terlepas dari yang saya katakan tadi, sesuai hasil survei, hasil verifikasi mungkin Bu dari SIKP-nya sendiri yang mengakibatkan yang terdanai untuk nasabah debitur UMI itu hanya sedikit Bu dari Pegadaian. Kalau pengajuan dari kita sendiri itu banyak. Nah, mungkin yang tidak lolos dia. Tidak lolosnya itu ya. Iya. Sebenarnya antusias masyarakat itu untuk memperoleh pembiayaan UMI itu banyak ya Bu ya. Iya benar Bu. Baik Bu. Ya, saya rasa cukup banyak informasi yang sudah Ibu Jasmine berikan di seputar pembiayaan UMI ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Ibu Jasmine. Sama-sama Ibu.